Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta 13 kabupaten. Posisi Provinsi Lampung secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni, bandar udara utama yakni Radin Intan II terletak 28 km dari ibu kota provinsi, serta stasiun Tanjung Karang di pusat ibu kota. Tahun 2020, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 9.007.848 jiwa, dengan kepadatan 268 jiwa per kilometer persegi. Sejarah. Peta pembagian administratif yang menunjukkan wilayah daripada Kepaksian dan Marga Lampung Marga Indeling Residenti Lampung 1 saat Drukerich 1930 yang diperkuat oleh Dewan Perwatin LMAL Provinsi Lampung tahun 2005. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret tahun 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khazanah adat budaya di Nusantara. Oleh karenanya, pada zaman VOC didapat dari berbagai sumber bahwasanya Verinik de Oostindische Compagnie Persatuan Perusahaan Hindia Timur, yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800 selama abad ke-19 hingga abad ke-20, Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda. Tatanan sosial kolonial didasarkan pada struktur rasial dan sosial yang kaku dengan para elit Belanda yang tinggi terpisah akan tetapi tetap berhubungan dengan penduduk pribumi yang dijajah oleh mereka, sedangkan istilah Indonesia digunakan untuk lokasi geografis setelah tahun 1880 Masehi, nama Hindia Belanda tercatat dalam dokumen VOC pada awal tahun 1620 Masehi. Daerah Lampung sendiri tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Lampung kemungkinan besar pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda, setidaknya sampai abad ke-16. Sebelum akhirnya Kesultanan Banten menghancurkan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda. Sultan Banten yakni Sultan Ageng Tirtayasa, lalu tidak mengambil alih kekuasaan atas Lampung. Hal ini dijelaskan dalam buku The Sultanate of Banten karya Claude Guillot pada halaman 19 sebagai berikut. From the beginning it was obviously Hasanuddin's intention to revive the fortunes of the ancient kingdom of Pajajaran for his own benefit. One of his earliest decisions was to travel to southern Sumatra, where in all likelihood already belonged to Pajajaran, and from where came bulk of the pepper sold in the Sundanese region. Di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1683, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera dan Maluku. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Ageng berupaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten yang terus mendapat hambatan karena dihalangi VOC yang bercokol di Batavia. VOC yang tidak suka dengan perkembangan Kesultanan Banten mencoba berbagai cara untuk menguasainya termasuk mencoba membujuk Sultan Abu Nasar Abdul Qohar, putra Sultan Ageng untuk melawan ayahnya sendiri. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Abu Nasar Abdul Qohar meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya ia menjanjikan akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April tahun 1682 Sultan Ageng Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten.
Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Abu Nasar Abdul Qohar menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Abu Nasar Abdul Qohar tertanggal tanggal 27 Agustus tahun 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Van der Sur dengan membawa surat mandat dari Sultan Abu Nasar Abdul Qohar yang mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Van der Sur yang pertama ini tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicarinya. Perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung mengalami kegagalan disebabkan karena tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Abu Nasar Abdul Qohar yang bersekutu dengan Kompeni, sebagian mereka masih tidak mengakui Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Sultan Kerajaan Banten dan menganggap Kompeni tetap sebagai musuh. 10. Sementara itu timbul keraguan dari VOC mengenai status penguasaan Lampung di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, yang kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidaklah mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut jenangan, atau kadang-kadang disebut gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi, lada. Sedangkan para penguasa hasil bumi Lampung asli yang terpencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut adipati, secara hierarki tidak berada di bawah koordinasi penguasaan jenangan gubernur. Disimpulkan penguasaan Sultan Banten atas Lampung hanya dalam hal garis pantai Banten saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil bumi terutama lada. Dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811 ia tidak menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung baru kemudian tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung. Kebesaran seorang Raffles terendus sejak dirinya berusia 14. Di masa remaja itu Raffles harus menggantikan peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles lahir di Jamaika, tanggal 6 Juli tahun 1781 meninggal di London, Inggris, tanggal 5 Juli tahun 1826 pada umur 44 tahun adalah seorang gubernur letnan Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara kota Singapura. Geografi. Topografi. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km persegi dan terletak di antara 105 derajat 45, minus 103 derajat 48, BT dan 3 derajat 45, minus 6 derajat 45, LS. Daerah ini berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya, Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang yang masuk ke wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur bukit barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas. Gunung. 5. Gunung-gunung yang puncaknya cukup tinggi, antara lain. Gunung Pesagi 3262 mdpl, di Liwa, Lampung Barat. Gunung Tanggamus 2100 mdpl, di Kota Agung, Tanggamus. Gunung Tebak 1607 mdpl, di Sumberjaya, Lampung Barat. Gunung Seminung 1804 mdpl, di Sukau, Lampung Barat. Gunung Sekincau, 1718 mdpl, Liwa, Lampung Barat. Gunung Ratai, 1681 mdpl, di Padang Cermin, Pesawaran.
Gunung Pesawaran, 1662 mdpl, di Kedondong, Pesawaran. Gunung Rindingan, 1506 mdpl, di Pulau Panggung, Tanggamus. Gunung Rajabasa, 1281 mdpl, 13 di Kalianda, Lampung Selatan. Gunung Betung, 1240 mdpl, di Pesawaran dan Bandar Lampung. Gunung Krakatau, 813 mdpl, di Selat Sunda, Lampung Selatan. Sungai-sungai yang mengalir di daerah Lampung menurut panjang dan catmen area C.A.-nya adalah W. Sekampung, panjang 265 km, ca. 4.795,52 km persegi. W. Semaka, panjang 322,2 km, ca. 322,2 hektar. W. Seputih, panjang 190 km, ca. 7.149,26 km persegi. W. Jepara, panjang 50 km, ca. 1.285 km persegi. W. Tulang Bawang, panjang 136 km, ca. 1.285 km persegi. W. Mesuji, panjang 220 km, ca. 2.053 km persegi. W. Seputih mengalir di daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan anak-anak sungai yang panjangnya lebih dari 50 km adalah W. Terusan, panjang 175 km, ca. 1.500 km persegi. W. Pengubuan, panjang 165 km, ca. 1.143,78 km persegi. W. Pegadungan, panjang 80 km, ca. 975 km persegi. W. Raman, panjang 55 km, ca. 200 km persegi. W. Tulang Bawang mengalir di Kabupaten Tulang Bawang dengan anak-anak sungai yang lebih dari 50 km panjangnya, di antaranya W. Kanan, panjang 51 km, ca. 1.197 km persegi. W. Rarem, panjang 53,50 km, ca. 870 km persegi. W. Umpu, panjang 100 km, ca. 1.179 km persegi. W. Tahmi, panjang 60 km, ca. 550 km persegi. W. Besai, panjang 113 km, ca. 879 km persegi. W. Giham, panjang 80 km, ca. 506,25 km persegi. W. Mesuji yang mengalir di perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan di sebelah utara mempunyai anak sungai bernama Sungai Buaya, sepanjang 70 km dengan ca. 347,5 km persegi. Sedangkan W. Sekampung mengalir di daerah Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Selatan. Anak sungainya banyak, tetapi tidak ada yang panjangnya sampai 100 km. Hanya ada satu sungai yang panjangnya 51 km dengan ca. 106,97 km persegi ialah W. Ketibung di Kalianda. Beberapa kota di daerah Provinsi Lampung yang tingginya 50 meter lebih dari permukaan laut adalah Tanjung Karang, 96 meter, Kedaton, 100 meter, Metro, 53, Gisting, 480 meter, Negeri Sakti, 100 meter, Pringsewu, 50 meter, Pekalongan, 50 meter, Batanghari, 65 meter, Punggur, 50 meter, Padang Ratu, 56 meter, Wonosobo, 50 meter, Kedondong, 80 meter, Sidomulyo, 75 meter, Kasui, 200 meter, Sri Menanti, 320 meter, dan Kota Liwa, 850 meter. Demografi. Suku bangsa. Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi di Indonesia di luar Pulau Jawa, tempat mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, dengan total populasi tahun 2010 sebanyak 64,06%. Sementara penduduk asli yakni suku Lampung berjumlah 13,56%. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di Provinsi Lampung, 27, 28. 1 Jawa 4.856.924 64,06%. 2 Lampung 1.028.190 13,56%.
3 Sunda 728.684,9,61%. 4 Asal Sumatera Selatan 409.151,5,40%. 5 Banten 172.432,27%. 6 Minangkabau 69.652,0,92%. 7 Batak 52.311,69%. 8 Tionghoa 39.979,053%. 9 Bugis 21.054,028%. 10 Melayu 18.175,024%. 11 lainnya 185.425,2,44%. Provinsi Lampung 7.581.948 100%. Masyarakat Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, antara lain, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu Palembang, bahasa Melayu Ogan, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa, bahasa Madura dan bahasa setempat yang disebut bahasa Lampung. 29. Pendidikan. Sekolah-sekolah di Lampung terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA-SMK dan juga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Namun di artikel ini hanya akan menampilkan daftar perguruan tinggi saja, karena jumlah sekolah sangat banyak. Perguruan tinggi. Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, UIN Raden Intan Lampung, Politeknik Negeri Lampung Polinela, IBI Dharmajaya Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Pertanian Surya Dharma Lampung, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Muhammadiyah Lampung, Universitas Mitra Lampung, Universitas Dharmajaya, Universitas Malahayati, Universitas Tulang Bawang, STKIP PGRI Bandar Lampung, DCC Lampung, STIE Gentiaras, Universitas Raja Basa, Universitas Islam Kalianda, STAI Yasba Kalianda, STIE Muhammadiyah Kalianda, STIH Kalianda, STKIP Kalianda, Akpar Hampar Baiduri Kalianda, Akbid Bunda Delima Kalianda, Universitas Terbuka Ketapang, DCC Kalianda, Universitas Megupa Tulang Bawang, Prasetya Mandiri Lampung, Universitas Muhammadiyah Metro, STKIP Dharma Wacana Metro, STKIP Muhammadiyah Pringsewu, STKIP Muhammadiyah Kota Bumi, STMIK Pringsewu, STAI Pringsewu, STAI Marif Metro, IAIN Juraisiwo Metro, STIE Lampung Timur, STAI Darussalam Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyid Kota Bumi. Ekonomi. Masyarakat pesisir Lampung kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam. Di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Sedangkan masyarakat yang tinggal bukan di pesisir kebanyakan bertanam padi dan berkebun lada, kopi, cengkih, kayu manis dan lain-lain. Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan lain-lain. Selain hasil bumi, Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena Lampung adalah pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Sumatera. Dari hasil bumi tumbuhlah banyak industri-industri seperti di daerah Panjang, Natar, Tanjung Bintang, dan Bandar Jaya. Industri. Industri penambakan udang termasuk salah satu tambak yang terbesar di dunia setelah adanya penggabungan usaha antara Bratasena, Dipasena, dan Wahyuni Mandira. Pabrik gula dapat menghasilkan produksi per tahun mencapai 600.000 ton oleh dua pabrik yaitu Gunung Madu Plantation dan Sugar Group. Pada tahun 2007 kembali diresmikan pembangunan satu pabrik gula di bawah PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI. Industri agribisnis lainnya, nanas, ketela ubi kelapa sawit, kopi robusta, lada, coklat, kakao, nata de coco dan lain-lain. Pariwisata. Pantai. Objek wisata pantai di Lampung terdapat di Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat. Taman Nasional. Lampung memiliki Taman Nasional Waikambas yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur. Wisata alam lainnya. Danau Ranau. Festival.
Festival Sekura yang diadakan dalam seminggu setelah Idul Fitri di Lampung Barat, 30 Festival Krakatau di Bandar Lampung, Festival Teluk Stabas di pesisir barat, Festival Teluk Semaka di Tanggamus, dan Festival Wei Kambas di Lampung Timur. Wisata budaya. Jenis wisata yang dapat dikunjungi di Lampung adalah wisata budaya di beberapa kampung tua di Sukau, Liwa, Kembahang, Batu Brak, Kenali, Ranau dan Krui di Lampung Barat. 31. Transportasi. Jalan raya. Untuk mengakses Provinsi Lampung, dari arah Aceh dapat menggunakan jalur darat melalui Jalan Lintas Tengah Sumatera, Jalan Lintas Timur Sumatera, Jalan Lintas Barat Sumatera dan Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera. Jalan tol. Sejak tanggal 9 Maret tahun 2019, Jalan Tol Bakauheni Bandar Lampung Terbanggi Besar telah beroperasi penuh, dari Bakauheni, Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar, Lampung Tengah, sepanjang 140 km. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol kawasan Bakauheni Palembang. Jalan tol ini, nantinya akan terdiri dari 3 kawasan ruas tol. Untuk tahun ini yang akan dibangun salah satunya Bakauheni Terbanggi Besar, panjangnya 138 km. Selain itu, modernisasi dermaga Merak dan Bakauheni juga akan dibangun. Kawasan ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar diperkirakan dapat diselesaikan dalam 4 tahun dengan pendanaan dari swasta, pemerintah, gabungan swasta maupun pemerintah. Adapun biaya pembangunan ini, diprediksi mencapai Rp53 triliun, termasuk pembebasan lahan dan konstruksi sekira Rp30 triliun. BAS. Terminal BAS di Lampung. Terminal Rajabasa dan Terminal Sukaraja yang berada di Bandar Lampung. Terminal Rajabasa melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh akap yang melayani rute ke kota-kota di Sumatera dan Jawa. Terminal Kota Metro. Selain 3 terminal tersebut, terdapat banyak terminal BAS yang berada di seluruh ibu kota kabupaten di Lampung. Bandar Udara dan Penerbangan. Bandar udara utama adalah Radin Inten II, yaitu nama baru dari Branti, terletak 28 km dari ibu kota melalui jalan negara menuju kota bumi. Terdapat pula 3 bandar udara perintis yaitu, Bandar Udara Muhammad Taufik Yemas di Krui, pesisir barat, Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Wei Kanan, dan lapangan terbang Auri terdapat di Menggala yang bernama Astra Kesetra. Pelabuhan. Di provinsi ini terdapat Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor bagi Lampung dan juga Pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Sekitar 92 km dari selatan Bandar Lampung, ada Bakauheni, yang merupakan sebuah kota pelabuhan di Provinsi Lampung, tepatnya di ujung selatan Pulau Sumatera. Terletak di ujung selatan dari Jalan Raya Lintas Sumatera, Pelabuhan Bakauheni menghubungkan Sumatera dengan Jawa via perhubungan laut. Serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan Teluk Betung Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Ratusan trip feri penyeberangan dengan 24 buah kapal feri dari beberapa operator berlayar mengarungi Selat Sunda yang menghubungkan Bakauheni dengan Merak di Provinsi Banten, Pulau Jawa. Feri-feri penyeberangan ini terutama melayani jasa penyeberangan angkutan darat seperti bus-bus penumpang antar kota antar provinsi, truk-truk barang maupun mobil pribadi. Rata-rata durasi perjalanan yang diperlukan antara Bakauheni, Merak atau sebaliknya dengan feri ini adalah sekitar 2-3 jam. Kereta api. Provinsi Lampung mempunyai jalur kereta api antara Bandar Lampung, Palembang, yang merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api di Sumatera bagian selatan yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Persero, Divre 4 Tanjung Karang yang berkedudukan di Bandar Lampung. Jalur kereta api Bandar Lampung, Palembang dengan 40 stasiun di sepanjang 387,872 km terbentang antara Stasiun Tanjung Karang plus 96 di Bandar Lampung sampai Stasiun Kertapati plus 2 di Palembang. Sastra. Lampung menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan sastra, baik sastra berbahasa Indonesia maupun sastra berbahasa Lampung. Kehidupan sastra Indonesia di Lampung dapat dikatakan sangat ingar-bingar meskipun usia dunia kesusastraan Lampung relatif masih muda. Penyair dan seniman Lampung antara lain Tamrin Effendi, Isbedi ZS, AM Zulkarnain, Sugandi Putra, Juhardi Basri, Naim Emel Prahana dan beberapa nama lainnya.
Barulah memasuki 1990-an kemudian Lampung mulai semarak dengan penyair-penyair seperti Iswadi Pratama, Budi P. Hetis, Panji Utama, Udo Z. Karzi, Ahmad Yulden Erwin, Christian Heru Cahyo, Oyos Saroso HN, dan lain-lain. Menyusul kemudian Ari Pahala Huta Barat, Budi LPG, Rivian A. CP, Dahta Gautama DKK. Kini ada Dina Oktaviani, Alex R. Nainggolan, Jimmy Maruli Alfian, Y. Wibowo, Inggit Putri Amarga, Nersalia Renata dan Lupita Lukman. Selain itu ada Cerpenis Diah Merta dan M. Arman As. Leksikon Seniman Lampung, 2005, menyebutkan tidak kurang dari 36 penyair, sastrawan Lampung yang meramaikan lembar-lembar sastra koran, jurnal dan majalah seantero negeri. Pemerintahan Kabupaten dan Kota. 1. Kabupaten Lampung Barat. 2. Kabupaten Lampung Selatan. 3. Kabupaten Lampung Tengah. 4. Kabupaten Lampung Timur. 5. Kabupaten Lampung Utara. 6. Kabupaten Mesuji. 7. Kabupaten Pesawaran. 8. Kabupaten Pesisir Barat. 9. Kabupaten Pringsewu. 10. Kabupaten Tanggamus. 11. Kabupaten Tulang Bawang. 12. Kabupaten Tulang Bawang Barat. 13. Kabupaten Wei Kanan. 14. Kota Bandar Lampung. 15. Kota Metro. Daftar Gubernur. 1. Kusno Danupoyo. 2. Zainal Abidin Pagar Alam. 3. R. Sutioso. 4. Yasir Hadibroto. 5. Pujono Pranyoto. 6. Oman Sahroni. 7. Umar Sono. 8. Tursandi Alwi. Penjabat. 9. Syahrudin Z. Pagar Alam. 10. Syamsurya Riyakudu. 11. Syahrudin Z. Pagar Alam. 12. Muhammad Ridho Fikardo. 13. Didik Suprayitno. Pejabat sementara. 14. Boy Tenjuri. Penjabat. 15. Arinal Juna.